Saudaraku, malam ini kita datang dengan penuh sukacita, seperti gembala yang menuju ke kandang untuk berjumpa dengan bayi Mesias yang mereka nanti-nantikan. Saat ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus, Sang Raja Damai, merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi dan menyelamatkan ciptaannya. Amin. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada padamu. Dan ada padamu juga. Malaikat Tuhan mendekat, bercahaya
Saudaraku, pada waktu manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan mengutuk manusia dan mengusir mereka dari Taman Eden. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 24. Saudaraku, sejak saat itu manusia hidup dalam dosa. Marilah kita menyesali segala dosa dan mohon pengasihan-Nya. Terimalah berita anugerah sebagaimana dinyatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Terlihat
Mari kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari yang begitu indah ini. Kami dapat bersama-sama memperingati malam Natal. Baik kami yang beribadah di gereja ataupun kami yang beribadah di rumah, kami mohon tuntunan Tuhan, agar saat ini dapat bersama-sama menerima sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam hati dan seluruh hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Lukas 2 ayat 1-20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Titus 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema kita malam hari ini adalah Raja yang merapuh. Rapuh adalah suatu kondisi yang lemah, ringkih, mudah patah, mudah pecah, mudah hancur. Menilik arti kata rapuh yang demikian, tentu saja tidak ada orang yang mau disebut rapuh atau menjadi rapuh.
Semua ingin menjadi yang kuat, bahkan yang paling kuat, yang paling tangguh, yang paling hebat. Semua ingin sehat, tidak ingin ringkih. Semua ingin gagah, tidak ada yang ingin sakit-sakitan. Malam ini kita memperingati kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita. Setiap memperingati Natal, kita diajak untuk mengingat kembali suatu peristiwa yang teramat penting dalam sejarah. Natal bukan soal kapan tepatnya Kristus lahir, hari apa, jam berapa, tanggal berapa peristiwa itu terjadi, tetapi soal makna peristiwa itu bagi dunia. Natal adalah peristiwa yang luar biasa. Bila direnungkan, segala sesuatunya serba istimewa, mulai dari anak dara atau seorang perawan yang mengandung dari Roh Kudus, padahal mana mungkin seorang perawan bisa mengandung. Lalu berita kelahiran yang diwartakan malaikat kepada gembala diiringi bala sorga. Kelahiran yang terjadi di kandang sederhana, bintang yang menjadi penunjuk jalan bagi para majusi, semuanya bukan hal yang biasa. Maka cocok sekali bila malam Natal disebut sebagai malam yang kudus, identik dengan lagu Malam Kudus. Karena memang malam tersebut adalah malam yang khusus, malam yang istimewa, berbeda dengan malam-malam lainnya, di mana raja segala raja lahir sebagai manusia. Rasul Paulus menghayati kelahiran Kristus sebagai bentuk pengosongan diri. Filipi 2 ayat 7. Allah yang berkenan merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Inilah yang dimaksudkan sebagai raja yang merapuh dalam peristiwa Natal. Raja yang kuat, berkuasa, tapi rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia yang rapuh, ringkih, dan lemah. Dan itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah kebetulan apalagi keterpaksaan. Berbeda dengan kelahiran kita manusia yang tidak bisa sesuai dengan kemauan kita. Tidak ada yang ingin lahir sebagai orang yang sakit-sakitan, yang lemah, yang hidup dalam penderitaan, terlahir di tengah kecamuk perang. Tidak ada yang menginginkannya. Semua pasti ingin lahir dalam kondisi seideal mungkin. Sayangnya kita tidak bisa memilih. Tetapi Kristus, dia justru memilih untuk terlahir di tempat yang hina dan rendah, di kandang domba, tanpa keterpaksaan. Raja yang merapuh bukan lantas menjadi tidak berarti atau tidak berguna. Justru besar sekali artinya bagi kita semua. Perlu kita sadari bahwa merapuh adalah upaya Allah untuk merengkuh manusia yang penuh dengan kerapuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dunia di mana Kristus lahir adalah dunia yang rapuh. Meskipun masa itu mendapat sebutan Pax Romana atau Roma yang damai, pada masa itu kekaisaran Romawi mencapai puncak kekuasaan teritorial dan jumlah penduduk bertumbuh pesat. Namun sejatinya Roma yang damai hanyalah sebuah kedamaian yang semu. Bangsa-bangsa yang berada di bawah kekuasaan kekaisaran Roma merindukan kebebasan dan kemerdekaannya. Namun apalah daya selain tunduk kepada kaisar meskipun dengan keterpaksaan. Kelahiran Yesus Kristus terjadi dalam konteks tersebut. Pada waktu itu Yusuf dan Maria harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, sekitar 150 km dari Nazaret ke Bethlehem, demi mematuhi perintah kaisar untuk mengikuti sensus di daerah asal mereka. Sensus ini dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah orang yang tinggal di wilayah kekaisaran Roma. Dan pada gilirannya nanti akan berhubungan juga dengan soal perpajakan. Pajak adalah kebijakan kaisar atas rakyat jajahannya. Kekerasan militer dan pemerasan pajak digunakan untuk mewujudkan perdamaian ala Roma itu. Pax Romana sejatinya adalah kedamaian yang semu dan rapuh belaka. Bagaimana dengan dunia kita sekarang ini? Bukankah kita juga hidup dalam dunia yang rapuh? Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat.
Penduduk dunia bertumbuh cepat, kebangkitan agama terjadi di mana-mana. Tapi sayangnya, semua itu tidak bisa menutupi kenyataan tentang betapa rapuhnya dunia kita. Bukan hanya bencana alam yang membuat kita takut, terlebih lagi bencana moral yang tidak kalah berbahaya. Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan oleh berita mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Pelecehan dan kekerasan seksual saat ini tidak hanya terjadi di jalanan yang sepi karena seorang perempuan yang dianggap keluyuran di malam hari, tetapi terjadi di lingkungan pendidikan, di lingkungan religius, bahkan di dalam keluarga. Sungguh sangat memprihatinkan. Saat ini, korupsi bukan hanya terjadi di tengah proyek-proyek bisnis, tetapi bahkan terjadi dalam proyek religius, proyek pendidikan dan kemanusiaan. Sungguh memalukan. Belum lagi pandemi yang telah merenggut jutaan jiwa di seluruh dunia. Data 21 Desember 2021 tercatat 144.000 jiwa meninggal di Indonesia karena COVID dan 5,37 juta jiwa meninggal di seluruh dunia. Belum lagi sekian banyak pabrik dan perusahaan yang bangkrut serta berapa banyak karyawan di PHK. Inilah dunia kita, dunia yang rapuh, sungguh rapuh. Namun Natal mengingatkan kita akan cinta kasih Allah yang berkenan melawat umatnya yang rapuh. Allah yang berkenan hadir di tengah kerapuhan manusia untuk memberi pengharapan di tengah kesuraman dunia. Natal mengingatkan kita bahwa Kristus bukan hanya lahir di masa kekaisaran Romawi, tetapi juga hadir di dunia kita. Berita kesukaan yang disampaikan malaikat bukan hanya ditujukan kepada para gembala di Efrata, tetapi juga bagi kita semua. Bukan hanya bagi mereka yang kuat dan gagah yang berkecukupan, tetapi juga mereka yang lemah dan serba kekurangan. Bukan hanya bagi yang sehat, tetapi juga bagi yang ringkih dan sakit-sakitan. Allah yang merapuh adalah Allah yang solider, Allah yang berbela rasa terhadap penderitaan dan kerapuhan kita. Saya membayangkan bahwa Allah yang merapuh seperti para relawan yang rela meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka demi sesama yang menderita, tanpa memikirkan sukunya apa, agamanya apa, atau status sosialnya bagaimana. Kelahiran Kristus menjadi tanda bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Titus 2 ayat 11. Bukan lagi sekedar impian apalagi hayalan, tetapi benar-benar nyata. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita katakan amin, artinya sungguh yakin, maka ada konsekuensinya. Tidak cukup sampai amin saja. Kalau kita percaya kasih karunia Allah sungguh nyata di dalam Kristus yang lahir ke dunia, maka kita harus juga meneladani Sang Kristus. Kita harus menerima didikan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak? Maukah kita menerima didikan Tuhan? Kiranya peringatan Natal mendorong kita untuk lebih taat pada didikan Tuhan dan mewujudkan kehendak Tuhan, menjadi umat yang rajin berbuat baik. Rajin berarti giat setiap saat, bukan hanya sekali-sekali saja berbuat baiknya, apalagi hanya setahun sekali saat Natal tiba. Dan rajin berbuat baik itu ditujukan bagi semua orang, terlebih lagi bagi mereka yang ringkih dan lemah, sebagaimana Kristus telah berbuat baik kepada kita yang rapuh. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita.
Saudara-saudara terkasih, marilah bersama-sama kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman kita di seluruh dunia. Bersama-sama kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyatukan hati kami malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Malam ini kami dapat kembali merayakan Natal. Tuhan, sungguh kelahiran-Mu di tengah dunia, kehadiran-Mu di tengah kehidupan kami sungguh berarti. Engkau Allah yang maha baik, mau memperhatikan kami yang lemah dan rapuh ini. Kami percaya Engkau juga Allah yang sungguh mengerti kerapuhan dan keringkihan kami. Karena itu kami yakin kami tidak berjalan sendiri. Meskipun ada begitu banyak tantangan, rintangan, dan pergumulan di hadapan kami, namun sebagaimana Tuhan telah melindungi dan menolong kami di waktu yang lalu, hari ini dan seterusnya, kami percaya senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara yang sakit dan lemah, khususnya Bapak Soeharto dalam masa pemulihan pasca operasi. Kiranya Engkau berkati agar ia sungguh dipulihkan secara sempurna. Berkati keluarga yang melayani dan menjaganya. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas karunia yang begitu besar bagi saudara kami, Mbak Veronica beserta keluarga yang telah Tuhan karuniai anak ketiga. Tuhan berkati agar anak yang baru lahir ini dapat bertumbuh dengan sehat, dapat menjadi anak Tuhan yang baik dan berbakti bagi negeri. Bagi ibunya, kiranya Tuhan pulihkan kesehatannya, juga keluarganya. Tuhan saja yang senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan melindungi keluarga mereka. Kami berdoa bagi para orang tua kami dan saudara-saudara kami yang saat ini merasakan keprihatinan karena berbagai pergumulan. Kami percaya Engkau Allah yang maha tahu, Engkau mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Dan bukan itu saja, Engkau pun Allah yang senantiasa menolong kami. Karena itu, biarlah saudara-saudara kami dalam pergumulannya senantiasa mengandalkan Engkau saja. Karena kami yakin mujizat itu nyata. Kami yakin bahwa di dalam Kristus tidak ada yang sukar, di dalam Kristus ada jalan keluar. Tuhan berkati kiranya keluarga-keluarga milik Tuhan, baik yang dapat berkumpul dengan sanak saudara merayakan Natal, atau mereka yang terpaksa harus menikmati masa Natal dalam kesendirian. Kami tahu bahwa sesungguhnya kami tidak sendiri. Kami percaya bahwa ada Engkau di dekat kami, dan itu lebih dari cukup. Tuhan, kiranya kehadiran-Mu boleh senantiasa menjadi kekuatan dalam kerapuhan dan keringkihan kami. Dan tolong mampukan kami agar kami juga dapat membantu sesama kami. Kami pun dapat mengulurkan tangan bagi orang-orang yang membutuhkan, sebagaimana Kristus telah lebih dulu melakukannya bagi kami. Berkati bangsa dan negara ini, tolong
para pemimpin kami, tolong bangsa kami dalam mengatasi berbagai persoalan, baik itu masalah pandemi, masalah kemiskinan, masalah tindak kejahatan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, tolonglah kami, berkati bangsa kami. Meskipun ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, mampukan para pemimpin kami tetap setia di jalan yang benar, dan kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan dan damai bagi bangsa kami. Ini doa kami naikkan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Di malam yang penuh sukacita ini, marilah kita menghaturkan persembahan, baik berupa harta benda maupun segenap kehidupan kita. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13 ayat 6. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Malam hari ini, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh beribadah menyambut kedatangan Sang Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Tuhan, perkenankanlah kami menghaturkan persembahan sebagai wujud syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, biarlah melalui persembahan ini kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berkati, biarlah saudara kami ini boleh menjalankan tugas pelayanannya dengan lebih baik lagi. Tuhan, demikianlah doa kami ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Sang Kristus sudah lahir. Mari wartakan sukacita yang dari Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Kami siap mewartakannya.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Seperti yang telah tertulis pada Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pada saudara saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau memuliakan Allah di tempatnya yang maha tinggi, oleh karena kebaikan dan kasih-Nya, damai sejahtera yang telah Ia curahkan buat kita, anak-anak yang dikasihi-Nya. turun ke bumi bagi orang